Mau beli lensa 85 1,8 di tahun 2023, kayaknya pikir-pikir dulu deh. What's up everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas lensa 85mm Canon di tahun 2023 yang 1,8 ya USM. Jadi kenapa pikir-pikir, bukan maksud ngelarang beli, cuman lensa ini udah lumayan tua, jadi hal yang dipertimbangkan, butuh dipertimbangkan ketika mau beli itu lebih banyak. Disclaimer dulu, yang pertama, aku pernah bikin review juga soal lensa 85 meter ini dan pandanganku belum terlalu banyak berubah. Jadi aku suka lensa 85mm ini, aku suka hasilnya, aku juga suka harganya. Harganya lumayan terjangkau kan. Itu poin-poin plusnya lah, dan bokehnya juga keren banget. Tapi sekarang aku udah nggak punya karena baru aja aku jual. Kenapa aku jual? Nah, ini salah satu yang nanti mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau misal mau beli lensa 85mm. Mungkin ini lagi nyari-nyari gitu kan, makanya terus ketemu video ini. Oke, yang pertama adalah dia lensa yang keluar tahun 92 kalau nggak salah, harusnya ya. Lensa keluar tahun 92 itu kalian udah lahir belum sih? Jadi lensanya udah lumayan tua banget gitu kan. Nah, jadi ketika kalian nyari, kalian pastiin dulu umur lensa yang bakal kalian beli itu berapa. Mungkin bodinya masih bagus dan lain sebagainya, tapi ternyata adalah lensa tua yang berarti itu udah digunakan selama puluhan tahun gitu kan. Nanti bakal ada kemungkinan error dan lain sebagainya karena udah terlalu lama digunakan. Sekalian buat ngecek-ngecek gitu ya, tapi kan bisa buat jadi pertimbangan juga. Terus lensaku itu yang kemarin sempat aku punya, itu buatan tahun 2009. Dari mana tahu usianya? Dari serial number yang ada di lensanya. Ini letaknya di bagian dalam lensa yang konektor nempel ke bodi kamera. Itu cara bacanya kalian cari aja di internet, udah banyak yang bahas. Jadi biar gak kepanjangan, aku anggap kalian udah tahu lah ya gimana cari tahu umur lensa yang bakal kalian beli. Diusahain sih cari yang umurnya agak muda lah. Aku kemarin yang punyaku itu tahun 2009, berarti sekarang udah 14 tahun. Jadi 14 tahun kemudian aku memutuskan bahwa lensanya udah tidak layak lagi untuk digunakan, lalu aku jual. Jahat ya. Oke, jadi aku ceritain dulu problem yang aku alamin kemarin. Jadi nanti ketika teman-teman pengen lensa ini, kalian bisa expect apa yang bakal terjadi. Sampai akhir tahun 2022 kemarin, lensaku tuh masih baik-baik aja, masih dipakai dengan biasa, masih sering buat ngejob dan lain sebagainya. Cuman terus habis itu autofokusnya bermasalah. Dia kayak tidak mau fokus dengan cepat, yang tadinya langsung set ini ceklak gitu. Jadi kayak kasar banget. Yang pertama kali kepikiran adalah kayaknya motor fokusnya bermasalah. Terus nyoba nyari motor fokus di internet gitu kan, pengen coba lihat buat tahu berapa harganya. Nah, harganya kok mahal ya kayaknya. Mending beli lensa baru lagi. Bukan beli lensa baru lagi, beli lensa second yang lain gitu, dengan nambah dikit doang. Nah, terus ada temen yang bilang ini kayaknya bukan motornya tapi gearnya. Jadi si temen ini dia punya lensa 50 mili yang 1,4 USM, kan sama-sama USM, sama-sama seri USM ya. Pas itu mikirnya adalah sistemnya sama karena sama-sama USM. Temenku punya lensa 50 mili yang 1,4 udah rusak, dan ketika pas dibongkar di dalamnya banyak gear-gear buat transfer daya dari motor fokus ke aktual bodinya. Terus temen nawarin kalau misal mau coba aja dibongkar, kali aja gearnya aus, gearnya copot, gearnya kendor dan lain sebagainya. Misal nanti bisa diganti, bisa dikanibal dari lensa dia yang lama, nggak perlu beli motor fokus satu set baru gitu kan. Terus akhirnya dibongkarlah lensanya, dan ternyata beda. Bedanya tuh gini, jadi yang 51,4 itu dia pakai sistem gear kan, kayak yang aku bilang tadi. Sedangkan si 85 ini pakainya sistemnya clutch. Clutch tuh kayak kampas kopling di motor. Jadi basicnya bukan gear tapi gesekan ring. Transfer dayanya pakai ring, dan dia dengan gaya gesek bukan gear ya. Terus akhirnya kan tidak bisa dikanibalin kan dari 50 ke 85. Tapi karena udah dibongkar ya coba sekalian akal-akalan dikit gitulah. Dan setelah diakal-akalin ya lumayan sih bisa. Tidak bisa sesmooth pas dulu, tapi sudah tidak sekasar pas kemarin aku merasa bahwa lensanya itu bermasalah.
ngakalinya gimana aku nggak bakal bahas ya, takutnya nanti malah memotivasi kalian buat bongkar lensa sendiri terus benerin, misal kalian punya masalah yang sama kayak aku ya, jadi kayak wah, mas random di internet ini bisa membenarkan lensanya, aku pasti bisa. Nanti malah tambah rusak, bawa ke servisan aja. Nah, setelah bisa, terus akhirnya daripada nanti mati lagi gitu kan, atau kenapa-kenapa lagi, ya udahlah aku jual aja. Iya jahat sih. Kasihan yang beli, tapi ya sudahlah. Terus kenapa kok nggak beli lagi? Kenapa sekarang tidak mempunyai lensa 85 lagi? Ya sebenarnya pengen, cuman kemarin kan karena kondisinya agak mengenaskan lensanya ya. Aku tentu aja aku jual di harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi harganya rendah. Aku kemarin cuma jual 2.100.000 apa ya? 2.100.000 itu tidak bisa buat beli lensa 85 lain yang kondisinya masih lumayan bagus. Jadi dengan uang 2.100.000 itu mikirku yang penting punya lensa fix dulu. Akhirnya aku beli ini, yang aku pakai ini 50 mili 1,8, tapi tidak bisa sesangar 85 ya itunya ya. Bokehnya. Nah, jadi kalau misal kalian baru memutuskan mau beli lensa 85 mm yang itu masih ada barunya nggak sih? Aku tuh nggak tahu. Misal kalian mau beli second gitu ya, mungkin aku sekalian kasih tips dan triknya, cuman karena mungkin biar videonya nggak kepanjangan, aku bikin video beda. Jadi uploadan next insya Allah aku bahas soal tips dan trik gimana cara ngecek kalau misal kalian pengen beli lensa 85 second. Oke, kayak gitu dulu video kali ini. Kalau misal masih ada yang pengen ditanyakan tentang lensa 85 mm-nya Canon yang belum aku bahas atau udah pernah aku bahas sebelumnya tapi kurang jelas dan lain sebagainya, komen aja, nanti tidak menutup kemungkinan buat kita bahas lagi ke depannya.